itu terima kasih. Saya kembalikan kepada yang mungkin Bapak Ibu tahu Argas 2022-2026, ada yang tahu? Nanti dari panitia dapat sesuatu. Udah jalan hampir 3 tahun ya. Argas cuma suatu kalimat tapi penuh makna. Rencana strategis ini juga dibuat oleh KJ. Jadi secara dasar rencananya itu sudah disampaikan dari KJ untuk diadopsi oleh masing-masing paroki, tetapi targetnya paroki membuat target masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di setiap paroki. Demikian dari saya, jika ada kekurangan atau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Pagi, malam, siang, pagi, sore. Tepuk siang, tepuk sore, siang, tepuk pagi, pagi. yang 2021-24 dan 2024-2027. Silakan, Pak Frans, Kabit juga, Kabit Pewartaan dari stasi. Pak Anton, dia KKS yang di paroki. Cocok enggak gitu Pak? 2021-2024 dan di Saya Rafael Sumarsana sebagai Sekretaris Bidang Pewartaan sekarang ini menjadi anggota KTGC di Santera. Ya, saya seksi Komsos 2021-2020. Korbit Pewartaan yang lalu dan yang lalu. Saya periode yang lalu Korbit Pewartaan. Saya Hendrikus, saya membantu Pak Paulus. Saya Joko, saya seksi KKS Santera, Subsi Sakramen dan Subsi Bina Iman. Nah ini ada lagi yang pink, yang paling bawah pink. lancar dengan bantuan dari Bapak Ibu sekalian serta Dewan Paroki. Itu aja, terima kasih. Paroki dan di masyarakat supaya jangan bingung. Untuk mudah-mudahan kita selektif mungkin karena kita juga sudah banyak. Itu yang kewilayah mungkin itu 18 wilayah ya. Ini 18 wilayah ini. Nanti kita tambah dengan stasi. Pak Yakobus akan menjelaskan dari 4 itu ada 2 yang menjadi unggulan dari kita. Silakan. Terima kasih, saya langsung saja. Kemudian yang baru Ibu, kita pada tahun 2025 ini kami akan merencanakan, kami akan merangkul mereka karena ketuanya sudah berganti. Nggak tahu ada nggak sih ketua kategori lansia? Jadi keprihatinan kami dan mohon supportnya nanti apabila ada kegiatan dari Pamila. Sponsor harus menyusun doa panggilan dari paroki. Nanti itu tugas saya selaku ketua seksi panitia. Ini akan collab dengan PSK dan HAK. Untuk baksos ini sendiri kita planning setahun 2025 itu akan berjalan 3 kali, di mana kita akan collab juga dari kepemudaan YP2 dan Sampera, masing-masing PIC-nya akan ditentukan waktunya itu di bulan Februari, Juni, dan November. Seksi PSE, seksi kesehatan dan seksi pendidikan yang hadir. Kita ada kerjasama dengan Pemda yang bagian penanganan banjir. Jadi kita juga nanti dibantu kalau misalnya ada masalah apa-apa, kita dibantu dengan ada ambulans juga dan tim. Mohon didampingin karena selama ini kita kalau minta laporan sekali 3 bulan enggak. Dia tidak mempunyai BPJS, mempunyai BPJS tapi nunggak. Sehingga ini memang katanya karena lakukan prosedur untuk bisa menangani ibu tersebut karena ibu itu janda sendiri lagi di situ. BPJS yang kami soroti, ya, sehingga nanti semua umat kita tidak ada lagi yang tidak punya BPJS. Ada berapa sih keluarga yang kawin cerai? Jadi kita menyediakan data demografi. Itu kita lakukan rutin setahun 2 kali.
sehingga kita mengetahui profil target-target yang akan kita layani. Pekat adalah sesuai PDDB adalah memberikan pembekalan. Bahwa di PDDB itu dijatuhkan minimal 1 kali. Burung camar di atas dipan. Mas Damar silakan ke depan. Siap. Ya, terima kasih Pak Dita. Jadi saya mewakili Mas Agus karena beliau domisilinya sedang ada di Jogja. Selamat sore, Romo, Suster, Bapak Ibu. Masih semangat atau sudah ngantuk? Puji Tuhan. Saja analisa masa tahun lalu terkait dengan PE itu laporan kegiatan dan LPG itu masih banyak yang tidak diinput ke dalam SAPA. Kemudian yang kedua kurang komitmen untuk melakukan input ke dalam sistem SAPA. Yang dinamakan program-program itu ya hanya pendukung tidak bisa hadir. Kemudian dari taman mungkin Pak yang perlu saya sampaikan. Oh iya, mulai terbentuk 2003 kan. 2003 kita stasi terbentuk, 2007 dan ini adalah surat pembentukan dari stasi Cibitung bahwa kita Maret 2027 kita sudah ada BPDP. Jadi secara status bahwa kita secara keuangan dan sebagainya itu bisa kita olah pelan-pelan bersama juga dengan paroki. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Tuhan memberkati. Tepuk tangan semua. Ya. Mohon izin, Suster, Bapak Ibu dan Romo, saya mewakili Bapak Sugeng dan Bu Putri yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena kebetulan tadi ada kemarin Pak Sugeng datang tapi ada kegiatan di sekolah dan Bu Putri kebetulan sudah ada dengan dokter. 2021 itu berkembang menjadi 16 wilayah, 66 lingkungan. Nah, PDDB kita di tahun 2017. Puji Tuhan kita sudah juga punya PDDB meskipun masih menghidup ke paroki untuk laporan maupun rekeningnya. Berikutnya tahun 2021 juga berkat rahmat Tuhan dan doa kita semua, tanggal 10 Januari 2021 ada peletakan batu pertama Gereja Santo Yohanes Paulus II yang dilakukan oleh Bapak Uskup Kardinal Ignatius Johannes. Terima kasih. Akhirnya kami mohon maaf atas presentasi saya. Stasi Kolombo terus. Baik Bapak Ibu. Sebenarnya acara sudah selesai tadi malam oleh Pak Dita. Untuk bisa melayani dengan baik, yang pertama kita mesti tahu bahwa sejak awal mula sebelum kita lahir, yang baca Mazmur 139, sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu aku sudah tahu. Sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu, Tuhan sudah tahu modelnya seperti apa, itu sudah tahu. Meskipun mama kita siapa juga kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Seluruh hidup kita itu hanya Tuhan yang tahu. Mau selamat atau tidak selamat? Mau selamat atau tidak selamat? Mau selamat atau tidak selamat? Mau selamat cuma satu, ikut suka-sukanya Tuhan. Di sini amin. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sejak awal mula sebelum dibentuk untuk melayani. Kita adalah orang-orang khusus yang dipanggil untuk memuji dan menyembah Allah serta melayani sesama. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Tuhan menginginkan kita mengingat dan melayani orang miskin. Saya pada waktu masuk di Kerajaan di Adonis itu 1,5 tahun tekanan batin saya.
Maka kalau orang datang tanya, ada pastor? Oh ada di dalam. Bapak saya satpam. Karena muka saya memang tidak mendukung. Maksud saya, kalau kita melayani orang yang miskin, pasti diperkenalkan. Meskipun kadang-kadang saya sudah terka-terka aja, tapi benar. Romo tolong lihat dulu, lihat apa? Baik, untuk tujuan ini Allah memperhatikan kita secara luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita melayani orang dengan tulus, Tuhan juga memperhatikan kita secara luar biasa. Sebagai contoh, Bapak Ibu, hampir semua kita yang ini kan punya pekerjaan. Bos dari kantor kan suka ngomel, ya tidak? Ya. Tapi tidak dipecat, syukur kepada Allah. Pengalaman Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ketika orang dipilih untuk menjadi ketua lingkungan dan seksianya, Allah mau supaya Anda mempunyai pengalaman dalam pelayanan. Kita semua ini berkembang lebih baik itu karena pengalaman. Saya bertahan sebagai pastor itu karena pengalaman diganggu, dicoba macam-macam. Jelek-jelek begini tapi diganggu juga. Demi cinta kasih-Mu kepada kami. Yesus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang menghapus dosa dunia. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Demikianlah sabda Tuhan. suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang menyatakan Elia. Janganlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kita semua bersukacita karena penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Dan seluruh perikop firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini menegaskan panggilan kemuridan kita. Dan kalau saya merenungkan firman dua perikop yang telah kita dengarkan ini, sesungguhnya sudah disampaikan semuanya oleh Roman Sel tadi. Ya, karena itu seharusnya nggak perlu lagi memilih. Kalau pelayanan di gereja tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, maka kita perlu merefleksikan lagi panggilan kita sebagai pelayan Tuhan, pelayan gereja, pelayan umat di gereja. Sebab sesungguhnya Allah memanggil kita bukan untuk menjauhkan kita dari Dia, tetapi supaya kita makin dekat dengan Allah, bertumbuh secara rohani, mengenal Tuhan dan mengalami sukacita dalam kehidupan, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Walaupun saling kecil kita pikul, makin hari makin banyak dalam karya pelayanan ini, tetapi kita percaya Dia yang memberi kita misi pelayanan ini akan menyertai kita senantiasa. Amin. Ketika untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur, lalu menaikkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Ini sebagai kenangan akan aku. Dengan pengantaran Dia bersama dengan dalam Dia, bagi malam Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dalam Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya pantas saudara saya. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut menyehatkan jiwa raga kita. Amin. Kita bisa merumuskan dan juga merancang program-program prioritas, dan pasti juga masih ada program-program lain yang akan kita siapkan nanti. Teman-teman pengurus baru yang memang hadir di sini, sekali lagi kita beri aplaus pada teman-teman.
DPH lama bubar. Ya, dadah. Kami dari Paroki Bekasi, Gereja Santo Arnoldius Johnson, seluruh pengurus DPH, DSH, Korwil, Ketua Seksi, baik yang baru terpilih untuk periode 2024-2027 maupun periode 2021-2024, saat ini melaksanakan kegiatan rapat karya Paroki Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Cisarua, tepatnya di Gria Astuti, Cisarua. Kami merencanakan kegiatan ini, sebenarnya ini adalah suatu bentuk rangkaian kegiatan dan bisa dibilang ini adalah titik puncaknya. Sebelumnya kita melaksanakan rekoleksi, terus praraka, dan saat ini adalah raka, di mana tujuannya adalah menyusun program karya yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Puji Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa mencapai apa yang kami harapkan. Semoga apa yang sudah kita rencanakan ini bisa diimplementasikan di tahun 2025, dan akhirnya kita bisa berkarya lebih baik lagi dalam melayani umat dan bisa semakin memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya, ini saya pikir menjadi landasan yang baru untuk kepengurusan yang baru di dalam menyusun Prokarum. Kesannya acaranya seru, kita ada seriusnya, ada santainya. Jadi semoga ini akan menjadi bekal bagi pengurus baru untuk mengemban tugas pelayanan yang akan datang. Salam jumpa untuk kita semua. Pada kesempatan ini, Paroki Bekasi Gereja Santo Arnoldius Johnson sudah menyelesaikan rapat karya yang kita sebut sebagai Raka. Dan peserta Raka tahun ini adalah DPH, para ketua-ketua seksi dan juga subseksi, para Korwil, DSH dari 2 stasi YP2 dan stasi Sanpera. Semuanya ikut terlibat dalam Raka ini dalam rangka mempersiapkan program-program karya pelayanan untuk tahun 2025 dengan tema memperhatikan atau kepedulian lebih kepada mereka, kepada saudara-saudari kita yang lemah dan miskin. Dan dengan harapan melalui Raka yang direncanakan dengan baik ini dan program karyanya, kita dapat melayani saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus, yang mereka yang sangat sulit itu dengan baik. Kegiatan ini dilakukan dengan alasan supaya para pengurus gereja dapat merancang program karya pelayanannya dengan baik, terukur dan juga berdampak atau ada manfaatnya, sehingga dipersiapkan dari jauh-jauh hari supaya lebih terorganisir, terukur dan setepat sasaran.